Saya dari SD dan SMP, sekolah saya 2. Saya terus terang nggak pernah kembali ke Bogor. Ada proyek strategis nasional, double track Bogor, Sukabumi, Cianjur, Padalarang, Jogja. Oke, wah ternyata kejutan lo ini Ton. Iya. Yang tadi dibilangin Iya. pemerintahan itu. Alhamdulillah ternyata Kang Deddy ada waktunya sempat juga. Mantap. Makasih banyak sebelumnya Kang Ya, Deddy. sami-sami, Kang. Udah Gampang kabar, nyempetin Kang Deddy? waktunya. Alhamdulillah. Sehat ya? Saya alhamdulillah. Keluarga sehat. Gampang banget. Oke, jadi mungkin sebelum kita lanjut ngenalin dulu ya. Kalau Kang Deddy mungkin semua orang udah tahu, tapi mungkin Kang Deddy belum kenal kita-kita kali ya. Jadi Kang Deddy atas nama Siliwangi TV kami mengucapkan terima kasih sudah bisa hadir di acara ini. Perkenalkan saya Bambang, terus Kang Tony yang mewakili Siliwangi TV, kemudian Kang Dopi. Dopi ya. Nah, kami bertiga yang kemarin tadi udah ngobrol-ngobrol sih cerita-cerita mengenai Bogor nih. Nah, kita jadi pengen penasaran juga. Ternyata ada info ada Kang Deddy yang akan datang ya bersedia datang dan mengisi acara kita malam ini. Acara kita sekarang ini lebih mengarah kepada mengenai cerita Bogor nih, dan harapannya dari Kang Deddy kita bisa dapat informasi lebih pas, lebih enak terkait dengan Bogor. Yang kita akan coba bagi jadi 3 sesi. Itu yang pertama mengenai sesi Bogor di Bogor Barito, lalu Bogor Kiwari dan Bogor Pageto. Nah, mungkin kita akan mulai kita bahas ke situ aja gitu ya. Oke, nah kemudian kita cerita ini Pak Kang. Jadi karena kita nyantai nih ya, kita nyantai aja. Kan kalau sebelum kita masuk ke situ, saya pikir ada bagusnya juga. Mungkin karena banyak nih, terus terang saya pribadi itu waktu Kang Deddy menempati posisi Bogor 2 masih sempat bingung-bingung juga nih. Bingung-bingung dua. Kang Deddy, oh ini orang Bogor nih, gitu kan, orang Bogor nih. Kemudian kebetulan kan seangkatan dengan adik saya ya, dibilang, oh nah, itu anak RP kok. Oh, dia bilang, oh anak RP. Nah, belum punya gambaran nih kira-kira Kang Deddy, dan saya yakin yang lain juga banyak teman-teman. Jadi selain salah satu penikmat makanannya Yusabi gitu, ada cerita mungkin Kang Deddy bisa cerita sedikit mengenai latar belakangnya Kang Deddy, Latar belakang ya, kalau pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Kang Tony, Kang Bambang, Kang Dopi, terima kasih ya undangannya. Tadi langsung to the point nih pertanyaannya, background barangkali ya. Iya. Terus terang kalau background sih saya keluarga besar dari Bogor ya, asli dari Bogor. Keluarga baik dari sisi ayah maupun ibu, jadi dua-duanya pituin Bogor lah. Ya. Kemudian tentu saya juga karena dua-duanya orang Bogor ya, tileletik di Bogor gitu kan. Saya dulu tinggal di Jalan Merdeka. Kemudian sekolah juga di lingkungan Kota Bogor lah ya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA di Bogor. TK apa Kang Putan? TK Regina Pacis. Oh, Regina Pacis. SD, SMP di Budi Mulia, SMA di Regina Pacis lagi. I see. Ya, tetapi saya dari SD dan SMP, sekolah saya 2. Pagi gitu. di Budi Mulia, BM, jam 2 sampai maghrib di Algojali di Kota Paru. Oh, nyantren di sana. Mantap. Jadi sekolah. Seimbang berarti nih. Ya karena itu kan yang satu sekolah Katolik, bapak saya pengen paling tidak punyalah basic sedikit basic tentang pengetahuan tentang agama Islam ya. Jadi sampai dengan SMP lah saya 2 sekolahnya. Terus melanjutkan pendidikan di Institut Teknologi Bandung di ITB ya. Kemudian kembali ke
nggak langsung kembali ke Bogor. Saya terus terang nggak pernah kembali ke Bogor. Jadi lulus dari ITB tahun 93 kalau nggak salah. Tahun 93 nggak pernah kembali ke Bogor. Saya bekerja di Jakarta, Ya. ngelanjutkan kuliah S2 di UI, Ya. kemudian berkarir juga di Jakarta ya. Ada pernah di Astra, Ya. kemudian yang cukup lama terakhir saya di KPK. Wah, di KPK. Di KPK Mantap. hampir 13 tahun lah dari awal Aduh. dari tahun 2005 sampai Ya. 2018 ya, sampai tahun 2018 lah kurang lebih. Nah, baru setelah itu baru ke Bogor. Ya. Jadi secara rutin ke Bogor ya karena orang tua di Bogor ya. Tetapi karir kemudian apa namanya kehidupan saya lebih banyak di Jakarta. Tapi karena dari kecil sudah mengenal Bogor dengan baik ya alhamdulillah. Nggak asing lah ya. Nggak asing lah ya, kita Ya. memang tahu seluk-beluknya dan insya Allah kita carilah solusi-solusi terbaik untuk Kota Bogor. Iya. Ya. Jadi dari KPK Kang Deddy langsung ke ini, ke Iya. calonan ke ini. Ya memang singkat ya itu waktu itu saya masih ingat kurang lebih tanggal 23 Desember. Ini kan 24 Desember ya sekarang ya. Iya. Wah, mas 1 tahun. 23 Desember 2018 Kang Bima ngontak saya. Ternyata itu di masa-masa injury time, kepala daerah incumbent harus menggandeng seseorang untuk Pendampingnya. maju di periode berikutnya. Iya, iya. Karena tanggal kalau nggak salah di awal Januari itu harus sudah ada nama. Jadi tentu saya minta izin dulu, saya bilang boleh aja kalau ditawarin sebagai ini, tapi kan saya posisi eselon 2 waktu itu kan. Saya posisi direktur, sudah bidding untuk jadi posisi deputy. Waduh. Tapi saya pikir ya karena saya juga udah 13 tahun ya. Ya udah saya coba menyampaikan kepada pimpinan KPK dan pimpinan KPK memberikan izin Ya. dengan syarat. Jadi artinya gini, waktu itu pernah ditanya, saya kan nyampaikan ke Pak Agus Raharjo, Ketua Ya. KPK waktu Ya. yang terakhir ya. Iya. Saya sampaikan, Pak, saya diminta maju jadi Wakil Wali Kota Bogor. Kamu didukung partai apa? Saya juga bingung didukung partai apa gitu kan. Partai Bima. Ada bilang teman-teman. Jadi belum tahu juga. Iya, iya, iya. Dan Pak Agus Raharjo hanya memberikan waktu saya 2 hari, 2 hari lah ya, 2 hari. Wah. Iya. Kalau memang ada yang dukung, silahkan. Tapi kalau tidak ada yang dukung, nggak usah. Karena saya sudah tadi kan, saya sudah bidding untuk posisi Iya. salah satu posisi di deputy di Iya. KPK. Pada waktu itu nih, Ya. Kang Deddy, apa yang membuat Kang Deddy memutuskan untuk menerima pinangannya Kang Bima? Ya, ya saya pikir nomor satu tentu ada rasa kecintaan lah ya kepada ke Kota kota sendiri, Bogor ya, tempat kita lah ya, yang menurut saya juga perlulah ada sentuhan-sentuhan kemajuan yang lebih signifikan. Dan paling tidak saya berpikir gini, insya Allah saya banyak juga koneksi di pusat ya yang bisa kita ajak untuk sama-sama membangun Bogor waktu itu. Jadi saya pikir ya udahlah, karena memang waktunya cepat dan kemudian hambatannya juga hampir boleh dibilang tidak ada, ya udah mengalir begitu aja gitu kan. Tapi nggak punya target ya? Ada target nggak? Oh, kalau saya mau jadi F2, saya akan berbuat gini, apalagi punya basic dari KPK gitu. Ya tentu ada pemikiran-pemikiran ya, ada konsep-konsep dan alhamdulillah sejauh ini sih saya juga konsisten, artinya saya ingin membenahi misalnya transportasi di Kota Bogor. Iya. Transportasi. Ya, Oh, itu tantangan. Bro. jadi dan pada saat saya mulai masuk di Kota Bogor, kebetulan juga kita mendapatkan tawaran ya dari kementerian untuk membangun sebuah sistem transportasi massal yang baru. Oh. Karena Bogor ini kan iya. lokasi strategis. Iya. Ada Perpres nomor 47 tahun 2017, Perpres 49 tahun 2017 ya, Iya. tentang percepatan pembangunan LRT ke Bogor. Nah, baru mau Ya. nanya. Oke. Jadi kebayang Sip, ya, sip. suatu Iya, saat iya. Bogor akan tersambung nih trase berikutnya dari Cibubur, Cimanggis ke Bogor. Nah kemudian juga ada proyek strategis nasional, double track Bogor, Sukabumi, Cianjur, Padalarang, Jogja. Nah tentu untuk menghubungkan ini, menghubungkan dua hub ini yang krusial ini,
nggak bisa kita bicara Bogor secara konvensional. Iya. Ya kan, karena kalau kita bicara LRT nanti kemudian terjadi di Bogor dan berakhir di Baranang Siang, kan kita nggak mau mengulangi kesalahan kita di mana, di Mayor Oking, di Kapten Muslihat ya, Iya. di mana stasiun Bogor itu tidak terkendali gitu kan, tidak ada sistem transportasi yang menghubungkan dari stasiun Bogor ke titik-titik strategis yang lain. Dan saya pikir itulah salah satu hubnya. Dua hub ini harus dihubungkan oleh suatu sistem transportasi massal yang modern. Konsep padu modanya itu ya, Ya, istilahnya yang padu karena moda, begini, kalau kita bicara sebelum masa pandemi, kan KRL di Bogor itu adalah salah satu moda angkutan yang paling strategis. Jadi artinya per 6 menit ya, per 6 menit sekali, dan satu hari itu ada 400 kali trip. Iya. Ya, dengan jumlah penumpang bisa lebih dari 200.000 orang. Iya. Kan itu suatu hal yang dahsyat. Iya. Yang harus sebetulnya harus di-manage itu kan. Iya. Ya selama ini dibiarkan saja. Iya. Ya, apa yang menguasai kemudian kan? Ada ojol kan, ojek online. Kemudian angkot juga kan tidak representatif. Sementara stasiun semakin modern, tetapi moda angkutan lainnya tidak mengikuti. Iya. Nah, kemudian ke depan tadi iya. LRT itu prediksinya kan bisa 100.000 penumpang. Nah, kebayang nggak ada 100.000 penumpang di Baranang Siang aja macet, ya kan? Makanya harus kita pikirin. Betul. Nah, jadi itulah kurang lebih yang kemudian gayung bersambut lah ya. Kita dapat tawaran dari pemerintah Belanda waktu itu untuk mendapatkan hibah tram dari Utrecht. Utrecht ya. Tramnya atau bisnya, Pak? Tram. Oke. Tramnya udah jadi tram, ada 21 car ya, ada 21 car Iya. yang siap dihibahkan ke kita. Tram listrik berarti Tram ya? listrik. Nah, tetapi kan dalam prosesnya tentu nggak semudah itu, karena kan kita harus siapkan dulu di sini kan, Infrastrukturnya. regulasinya segala macam, Iya. termasuk importasinya, termasuk infrastrukturnya. Nah, Infrastrukturnya. inilah yang kemudian menjadikan kita harus berpikir ke depan ya, Kota Bogor ini tidak bisa seperti sekarang lagi, karena tadi yang namanya stasiun Bogor akan menjadi stasiun besar Bogor, karena akan disatukan stasiun Paledang dengan stasiun Bogor. Kenapa? Karena trek ke selatan Jawa itu akan dimulai dari Jatinegara, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Padalarang, Jogja. Iya. Gitu. Jadi ini ya, dan ini sudah terjadi. Jadi kita sudah lakukan pembebasan paling tidak untuk 2.000 kepala keluarga di double track. Di area double track. Dan proses pembangunannya sudah berjalan. Kalau dilihat kan di Pledang, di Cipaku, itu kan sudah sekarang kan. Iya, Sukabumi juga udah double track ya. Sukabumi sudah sebagian dari Lido, Racamaya kan sudah double track, sudah dibangun. Iya. Jadi artinya pemikiran kita ke depan terkait dengan Bogor tidak bisa sama lagi. Harus ada perubahan mindset. Harus ada perubahan mindset baik dari masyarakatnya dan kita semua bagaimana mendukung modernisasi Bogor ini. Iya. Jadi kalau bisa suatu saat ya angkot harus tidak ada lagi, harus diganti dengan moda transportasi yang menyesuaikan dengan kondisi Bogor masa depan. Gitu kan, dan harus dipersiapkan dari sekarang. Iya. Terus Ya. yang ke belakangnya gimana? Oh, jadi sekarang gini, Kang. Kan itu kan rencana ke depan. Ya. Saya sempat kepikiran, kami juga sempat ngobrol-ngobrol. Ini kan berarti di saat yang sama Bogor mau harus berubah mindset, kita harus melakukan sesuatu. Tapi kan ada gula ada semut. Ada gula ada semut. Nah, bagaimana saya sih berpikir begini, Bogor itu kan punya sejarah yang saya pikir juga tidak kalah pentingnya, terutama kaitannya dengan Pakuan, Pajajaran, Siliwangi dan hal itu. Terus salah satu ini juga kan setahu saya salah satu bukan wihara lah, kelenteng itu kan yang tertua yang di Pulau Gelis di Bogor itu juga. Nah, kalau terus bagaimana caranya apakah ada mengarah ke bagaimana menciptakan gula supaya semut-semut ini juga tidak cuma lewat,
Karena ini kan akan cepet nih, Kang. Nah, itu gimana, Kang? Yang ini eksploitasi apa? Kita jangan kehilangan apa jati diri gitu kan. Tahu katanya Bogor ini pusat kerajaan Pajajaran, tapi nggak tahu di mana tempatnya, bentuknya. Hampir rata-rata. Dan insya Allah kita wujudkan itu.